Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai prinsip belajar konsep dalam desain pesan pembelajaran dengan mata kuliah desain pesan pembelajaran dengan saya sendiri yaitu Safa Ayu Pratama dengan NIM 20110211012 dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Prinsip belajar konsep. Jadi, apa itu prinsip belajar konsep? Prinsip belajar konsep menurut Dahar pada tahun 1989 menyatakan tidak ada satupun definisi yang dapat mengungkapkan arti yang kaya dari berbagai konsep yang diperoleh siswa. Kemudian, Eigen dan Kauchak pada tahun 2004 dalam Thomson pada tahun 2006 halaman 553. Konsep dapat dianggap sebagai ide, objek, atau kejadian yang membantu seseorang memahami dunia di sekitarnya. Jadi, hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam prinsip belajar konsep? Yang pertama yaitu konsep-konsep terdapat 7 perbedaan dimensi. Hal ini dikemukakan oleh Flavel pada tahun 1970 dalam Dahar pada tahun 1989. Jadi, ketujuh perbedaan itu yakni yang pertama, setiap konsep memiliki atribut yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu memiliki struktur yang menyangkut tergabungnya atribut-atribut. Kemudian yang ketiga yaitu dimensi keabstrakan dilihat dari dan konkret dan konsep abstraksi. Kemudian yang keempat yaitu keinklusifan ditunjukkan pada sejumlah contoh yang terlibat dalam konsep. Kemudian yang kelima generalisasi atau keumuman. Kemudian yang keenam yaitu ketepatan menyangkut sekumpulan aturan untuk membedakan contoh. Kemudian yang ketujuh yaitu kekuatan suatu konsep ditentukan oleh sejauh mana orang setuju. Kemudian jenis-jenis konsep. Jenis-jenis konsep dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu konsep konjungsi. Konsep konjungsi merupakan konsep yang paling mudah dipahami. Konsep ini sebagian besar digunakan dalam buku pelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu konsep benda nyata. Konsep benda nyata lebih mudah dijelaskan dari beberapa konsep abstrak. Konsep benda nyata dapat divisualisasikan dengan jelas sehingga orang akan mudah memahaminya. Kemudian yang ketiga yaitu konsep abstrak. Konsep abstrak dapat dipelajari dari berbagai struktur verbal. Konsep-konsep abstrak tidak selamanya sulit dipahami. Cara mudah memahaminya adalah dengan penjelasan definisi, konteks kalimat, pemberian contoh atau analogi. Kemudian yang terakhir yaitu konsep dengan memperhatikan kriteria dan non-kriteria. Analisa konsep dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap kriteria konsep dan non-kriteria konsep. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan contoh dan non-contoh. Penggunaan contoh dan non-contoh merupakan cara yang dapat digunakan menjelaskan konsep. Yang pertama yaitu gunakan contoh dan non-contoh. Pada dasarnya, contoh menunjukkan apa itu konsep dan non-contoh menunjukkan yang bukan konsep. Kedua hal tersebut menjadi objek penting bagi pembelajar dalam memahami konsep. Kemudian yang kedua yaitu gunakan beragam contoh. Penyajian contoh-contoh memiliki peran tentang luasnya suatu konsep. Misalnya konsep mamalia diperluas dengan memberikan contoh seperti hewan-hewan yang termasuk mamalia seperti paus, lumba-lumba, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu sebaiknya karakteristik contoh dan non-contoh berlawanan. Karakteristik antara contoh dan non-contoh harus berlawanan agar tidak menimbulkan kebingungan. Kemudian yang ketiga yaitu prasyarat belajar konsep. Yang pertama yaitu pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah. Dalam belajar konsep yang mudah dan perlahan-perlahan menuju konsep yang lebih rumit. Kemudian yang kedua yaitu fasilitas pembelajar dengan pembelajaran yang tepat. Hal ini diawali dengan mengenali atau menggali pengetahuan awal yang dimiliki pembelajar sehingga nantinya fasilitas yang akan kita berikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.